1. A1-nya adalah 2 ya. A2-nya adalah 2. A1-nya adalah 3, A2-nya adalah 2 dengan 0. Berarti ini termasuk linear homogen karena dia sama dengan 0. Nah, ini bisa dibuktikan ya dengan sebuah teorema. Jadi andaikan ini adalah fungsi kontinu ya, dan A0-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk semua T di I. Nah, untuk setiap T di I, maka ada suatu fungsi tunggal ya. Ini bisa dinotasikan dengan X aja ya, XT aja ya. Lebih mudah dari persamaan yang 31 tadi ya. Yang memenuhi masalah nilai awal. Jadi XT0-nya sama dengan Y0. Untuk turunannya dari XT0-nya ini adalah Z0. Maka dapat diselesaikan dengan cara menyelidikinya ya. Yaitu misalkan fungsinya gini ya. Untuk TY double aksen, yaitu dikalikan dengan cos T, Y aksen, dan T-1 per T plus 1 Y sama dengan 2T. Ini berarti yang tidak 0 ya, jadi dia tidak homogen, linear tak homogen. Jadi penyelesaiannya A0-nya sama dengan T ini ya, untuk A1-nya dimasukkan cos T, A2-nya T-1 per T plus 1, sama dengan FT-nya ini ya, 2T. Adalah fungsi-fungsi yang untuk semua kecuali A2T discontinue. Nah, ini bisa kena discontinue karena di T sama dengan min 1. Yang bawah ini ya, tidak berlanjut ya. Demikian juga A0 sama dengan A0. Nah, maka untuk nilai awalnya, maka dapat digunakan interval untuk T0-nya pasti kurang dari sama dengan min 1. Ini ya, sama dengan min 1. Kurang dari 1 min 1 ya. Untuk B-nya bisa dituliskan case-nya min 1, T-nya kurang dari 0. Yang C-nya, T0-nya lebih dari 0. Ini intervalnya ya. Karena dia di sini ada batas discontinue di min 1 ya. Ini ya. Jadi dia ada yang kurang dari min 1, ada yang antara interval min 1 sampai 0, ada yang lebih dari 0. Nah, untuk yang ini berdasarkan teorema terdapat fungsi tunggal. Nah, untuk masalah yang memenuhi nilai awalnya ya, di mana Y0 dan Z0 adalah sebarang bilangan real. Penyelesaian untuk XT terdapat pada interval minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Karena di sini ada atasnya ya, jadi ya yang dikelompokkan discontinue di T-1. Yang dihitung adalah dia dari min negatif ya, negatif tak hingga sampai dengan min 1. Untuk sebarang bilangan real, misalkan min 2, min 3 dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Itu mungkin untuk yang definisi awalnya ya. Nah, terus kita masuk ke susah gini ya. Nah, ada yang namanya linearitas. Nah, biasanya dinotasikan dengan operator L gini ya, sebagai relasi yang sebagai berikut. Misalkan LY sama saja ditambahkan aja ya linearitas. Ya, tadi kan fungsinya FY atau FT ya. Itu ditambahkan ya A0 double aksen sama dengan A1 sama dengan A2. Itu bisa dituliskan untuk disederhanakan ya. Bisa A0 double Y double aksen, A1 Y aksen ditambahkan dengan A2 2Y. Ini adalah merupakan fungsi LY ini ya untuk titik di titik T. Jadi persamaan ini dapat dituliskan dengan LY sama dengan F. Nah, karena F-nya kita kembali lagi ke fungsi yang 31 ini ya. Ke fungsi 31 ini. Nah, ini kan FT kan ya, sama-sama di titik T. Jadi bisa disederhanakan LY sama dengan F gitu ya. Atau LY LT sama dengan FT. Nah, operator T yang didefinisikan pada koleksi S dari fungsi-fungsi dikatakan linear. Nah, jika dan hanya jika sembarang dua fungsi Y1 dan Y2 di S dan untuk sembarang konstanta C1, Y2 untuk memenuhi ini ya. Jadi di sini misalkan ada T dikalikan dengan C1 Y1 plus C2 Y2. Ini bisa dijabarkan ya. Jadi C1-nya, C-nya adalah konstantanya ya. Setelah sebarang ya bisa dikeluarkan gini ya. Dikalikan dengan C1 TY1 ditambah C2 TY2. Ini sama saja kan ya untuk ini. Nah, akan diperlihatkan bahwa operator L ini adalah linear dengan cara memasukkannya ke dalam fungsi LY sama dengan F. Nah, di mana Y-nya adalah fungsi operator T-nya tadi itu ya dimasukkan ke sini. Jadi L CY1 plus CY2 C2Y2 dimasukkan. Sehingga diperoleh C1 LY1 ditambah C2 LY2. Ini kan sama saja ya, A-nya ya dikalikan silang seperti ini. Diperoleh, nanti akan diperoleh persamaan C1 LY1. Seperti itu. Wah,
Untuk yang LY-nya sama dengan 0, pasti dia akan, yang case pertama tadi ya, dia linear homogen. Yang ini tidak sama dengan 0, maka dia tak homogen. Ada dua sifat penyelesaian persamaan diferensial linear. Jika ini pakai S aja ya, dipakai theta ini ya. Misalkan theta atau apa ini ya? Tahu ya? Pakai X saja ya. X1, X2 adalah dua penyelesaian dari PD linear homogen, yaitu LY-nya sama dengan 0 pada interval I, maka konstantanya ini bisa dikalikan ya dengan dua penyelesaian persamaan diferensial tadi. C1, X1, C2, X, X2. Nah, ini juga merupakan penyelesaian dari LY sama dengan contoh. Misalkan ini ada dua ini ya. Misalkan X1-nya adalah sin T, X2-nya adalah cos T. Merupakan penyelesaian persamaan dari X double aksen plus Y sama dengan 0 pada interval. Oleh karena persamaan tersebut merupakan persamaan homogen, ini kan sama 0 ya, maka kombinasi linearnya dapat dituliskan 1 per akar 2. Ini dapat teori mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini dari mana? Ayo kita diskusi dulu. Ada yang tahu? Ada. Suara saya terdengar nggak ya? Iya, dari mana itu? 1 per akar 2. Pi per 4 berapa ya? 45, Pak. Ya, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Oke. Dia menggunakan kombinasi linear itu ya. Nah, ini bisa diasumsikan itu bisa dikalikan dengan sin T ini kan ya, cos pi, pi per 4. Ini diasumsikan aja ya ini ya. Tak mungkin. Nah, merupakan penyelesaian dari mungkin lah. Misalkan ini, maka X min Y merupakan penyelesaian dari persamaan linear mungkin L min Y sama dengan 0. Nah, misalkan di sini diketahui Ft, F1, T, F2T sampai dengan F, FMT ya. Untuk T pada suatu interval I. Nah, untuk U, nah, U ini merupakan penyelesaian dari persamaan linear LY FI ya. F1. Nah, kalau UI sampai dengan UI ini ya, merupakan penyelesaian persamaan linear dari LY FI, di mana I-nya dia berjalan ya dari indeksnya ya. Indeksnya berjalan dari 1, 2 sampai dengan N. Nah, buktikan bahwa ini merupakan penyelesaian dari LY. Dinamakan prinsip superposisi ya. Nah, ini harus dibuktikan apakah LU sama dengan F. Misalkan LU, LU1, L-nya kan F-nya ini ya. Jalan ini ya. F1, F2 dan seterusnya. Sini bisa diasumsikan dengan U1, U2 sampai dengan UN. Nah,
L-nya dikalikan dengan, karena di sini U ya, LU ya. Apakah LU sama dengan F? Maka di sini U-nya bisa dikalikan ini ya, dijabarkan ya, LU1 ditambahkan dengan LU2 dan seterusnya sampai LUM. Ini prinsip linearitas ya yang tadi ya. LY dan seterusnya, di sini kan LU ya, berarti di sini LU. Terus di sini LU1 itu sama dengan F1, F2 dan seterusnya. Sebab LUI sama dengan FI ya. Ini berjalan ya. Maka ini dapat diseranakan menjadi jadi ini terbukti ya. Di menyesuaikan ya untuk variabelnya. Terus kita lanjut ke persamaan linier yang homogen. Ya. Jadi definisinya bisa dikatakan bahwa M merupakan fungsi-fungsi G1 sampai Gm adalah bergantung linier ya pada interval I jika dan hanya jika terdapat konstanta B1 sampai Gm. Nah, karena di sini linier homogen, maka dia misalkan B1, G1 sampai dengan Bm, Gm itu harus sama dengan 0. Ini paralel sebaliknya dikatakan bebas linier. Contoh fungsi-fungsi sin kuadrat T, cos kuadrat T1 ya. Ini bergantung linier pada sebarang interval. Sebab sin 2 ini sama dengan 0 untuk sebarang T. Ini bergantung linier ya. Coba teman-teman cari dulu ya. Bebas linier itu apa? Bergantung linier itu apa? Nanti silahkan dicari dulu ya. Bebas linier terus bergantung linier itu pasti mempengaruhi dalam soal-soal ini. Terus teorema 32. Nah, jika A1, A0, A2 ini fungsi-fungsi yang kontinu pada suatu interval I ya, dan A0 itu tidak sama dengan tadi ya. Maka persamaan diferensialnya dapat dituliskan ini yang homogen ya. Terus misalkan ini sama ya, untuk pembuktiannya saja teorema ini, maka mempunyai penyelesaian bebas linier yaitu X1 dan X2 pada I. Selain itu, jika X-nya adalah penyelesaian dari interval I, maka kemungkinan dapat sepasang konstanta ya sedemikian juga untuk sebarang T di I, yaitu XT sama dengan C1, X1 ya T ditambah C2 X2T. Nah ini ada contoh yang PD linear homogen ya. Misalkan ini cos T sin T penyelesaian yang bebas linier dari persamaan I double aksen plus Y aksen. Maka X1 sama dengan cos T, X2 sama dengan sin T. Maka turunannya ya ini ya. X1 ketika 0 dia 1 ya nilainya ya. Cos 0 1. Untuk turunannya dari ini cos T apa ya? Sin T ya. Min sin T ya. Yaitu min sin ya. 0 itu ya 0. Keduanya sin dimasukkan sin 0 ya 0. Turunannya adalah cos T ya. Jadi 1 cos 0. Nah, berdasarkan teorema ini kemungkinan ada konstantanya ya, C1 dan C2 sedemikian hingga C1 cos T plus C2 sin T. Jadi dimasukkan saja ini ya. Misalkan konstantanya untuk C1 dikalikan dengan cos T-nya berapa tadi? 1 ya. Untuk cos, ini ketika 0 ya. Ketika 0 untuk C2-nya yaitu 0 ya, sin 0. Ya, kalau yang ini sama dengan min 1. Dimana untuk min C1 dikalikan ini plus C2. Itu C2-nya diperoleh di substitusi eliminasi ya. C1-nya 1, C2-nya min 1. Nah, maka penyelesaiannya adalah cos T min sin T. Ini ya penyelesaiannya ya. Dari persamaan tersebut. Nah, ini ada definisi ya dalam bentuk matriks yang dinamakan Wronskian ya, Wronskian. Nah, jika F1 dan F2 adalah fungsi yang dapat diturunkan pada suatu interval I, maka dia memiliki determinan. Jadi determinannya adalah F1 untuk baris pertama ya, kolom pertama F1, baris kedua kolom kedua adalah turunannya dari F1, maka dia diperoleh determinan seperti dikalikan, silakan ya. F1 dikalikan F2 aksen dikurangi dengan F1 aksen dikalikan dengan F2 seperti itu. Nah, ini dinamakan Wronskian ya untuk F1 dari F2. Nilai determinannya untuk T pada interval diberikan notasi W ya. Karena dia Wronskian ya. Lebih mudah untuk mengingatnya aja. Jadi secara umum untuk fungsinya sampai dengan N ya. N yang dapat diturunkan sampai tingkat N-1.
dan seterusnya. Nah, pada suatu interval misalkan W, F1 dan F seterusnya yang bisa dikalikan seperti ini. F1, bisa dituliskan seperti ini. Dengan F1, Fn1 sampai ini ya, F1, N-1, terus kolom 2. Ini kolom ya. Kolom 2-nya F2, N-1 dan seterusnya. Ini dinamakan dari Wronskian. Nah, misalkan ada contoh nih, tetap ya ini ya. Sin T, cos T, dia berjalan dari min tak hingga sampai dengan tak hingga ya, positif tak hingga. Jadi sin T turunannya adalah cos T, kalau cos T turunannya min sin T. Jadi min sin kuadrat ditambah dengan min cos kuadrat T sama dengan min 1. Ini kembali ke apa namanya? Saya lupa. Identitas ya, fungsi identitasnya. Nah, ada teorema 3.3. Nah, jika A0, A1, A2 adalah fungsi yang kontinu pada interval I dan ini tidak boleh sama dengan 0 ya, di semua T di I. Maka penyelesaian dari X1, X2 dari persamaan linear mungkin ini adalah bebas linear di I jika dan hanya jika dia tidak boleh sama dengan 0 ini ya. Oke, fungsi yang pertama dari X1 yaitu cos T, fungsi X2-nya sin T dari penyelesaian dari ini tetap diturunkan ya. Ini sama dengan 1. Kok bisa? Tadi kan yang di sini kan positif ya. Nah, di sini negatif ya. Di sini positif. Sebenarnya ini positif juga bisa. Kalau ini dikalikan dengan negatif semua ya. Kan positif. Jadi dia 1 yaitu dia berada di interval min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, jadi teorema 3 maka penyelesaian bebas linear dari ini. Ya, dicari. Nah, ada buktinya. Di teorema 3.3 menjadi 2 bagian pembuktiannya. Misalkan andaikan ini ada X1, X2 dan L Y sama dengan 0 adalah sedemikian hingga dari persamaan ini bebas linear ya. Ini untuk semua ini apa ya, untuk semua. Kalau beberapa kan seperti E kebalik kan ya. Ini untuk semua T-nya dari di interval I dan untuk X1, X2 bergantung linear pada I. Maka dapat didefinisikan bergantung linear itu untuk konstantanya tidak semuanya 0 ya. Maka B1, X1 ditambah B2, X2 sama dengan 0. Semua T ini elemen ya. Kalau yang beberapa itu kan E-nya kebalik ya. Ini elemen dari I dan juga untuk turunan dari X1, X2-nya itu sama dengan. Tadi bergantung linear itu ya. Nah, untuk suatu nilai titik T di I persamaan ini ya, 3. Karena ada persamaan linear yang homogin. Dengan determinannya diperoleh dari I. Caranya seperti tadi ya, menggunakan Wronskian tadi ya. Nah, kita coba yang kedua. Diasumsikan bahwa penyelesaiannya ini dari adalah dapat dengan 0 adalah bebas linear pada I. Diasumsikan pula terdapat sekurang-kurangnya sebuah T pada ini. Berarti ada ya. Sekarang lah ini kan nggak ada semuanya. Berarti kan sekurang-kurangnya sebuah T pada ini. Berarti ada T-nya. Jadi di sini menggunakan T topi ya. Ini ya. Head ya biasanya. Kalau di matematika biasanya head menyebutnya. Atau topi ya. T topi aja ya. Ini sama hanya berbeda di T-nya saja persamaannya. Itu pembuktiannya yang kedua. Nah, ini sekurang-kurangnya penyelesaiannya B1 dan B2 tidak semuanya 0. Maka ini bisa dinotasikan ya. Ini Pi ya atau Varpi ya. Apa ini namanya? Varpi sama dengan B1 X1 ditambah dengan B2 X2 di mana ini adalah penyelesaian persamaan. Kita coba contoh, misalkan ini ada X1-nya sin T kuadrat cos T kuadrat. Adalah penyelesaian bebas linear dari persamaan ini. Yang kita cari nanti kan intinya adalah penyelesaiannya ini ya. Coba penyelesaiannya ini dulu. Jadi dari T, Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 4, T pangkat 3Y sama dengan 0. Dia berada di interval 0 sampai tak hingga dan negatif tak hingga sampai 0. Nah, penyelesaiannya Q1 dengan ini Q2 dengan cos T kuadrat. Nah, turunannya kita cari. Turunannya dari Q1 2T cos T kuadrat. Turunan keduanya kita cari. Di sini menggunakan integral menggunakan itu ya turunan keduanya ya. Menggunakan UV ya.
Teman-teman masih ingat turunan, ini turunan keduanya 2 cos T kuadrat min 4 T kuadrat sin T. Menggunakan UV. Teman-teman nanti cari. Ini U-nya yang mana, V-nya yang mana. Misalnya U-nya ini 2T ini ya, UV. Berarti U aksen V min V aksen U ya. Ini juga berlaku untuk ini, kalau turunnya cos T kuadrat min 2T sin T kuadrat. Ini juga diturunkan ke 2. Nah, dari informasi-informasi ini disubstitusikan ke dalam persamaan TY kuadrat. Ini ya. Ini TG1 kuadrat sama dikurangi X1 aksen sama dengan 4T pangkat 3 X1. Ini baru dimasukkan harus sama dengan 0. Begitu juga dengan yang X2 juga dimasukkan. Nah, jadi untuk X1T, X2T adalah penyelesaian persamaan dari persamaan tersebut di atas ya, pada interval 0 sampai tak hingga dan min tak hingga sampai 0. Nah ini, nah tadi kan sudah diketahui ini, kita tinggal mencari determinannya ya dari persamaan tersebut. Di mana min 2T tidak boleh sama dengan 0 dan T-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Maka X1 sin kuadrat ini merupakan bebas linier ya dari persamaan. Sudah dapat clue-nya ya, bebas linier ya. Ini bebas linier, berarti untuk determinannya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Terus ada definisi yang kedua ini ya. Jika A0 A1 fungsi-fungsi kontinu, tetap ya, untuk A0 tidak boleh sama dengan 0, untuk semua T-nya merupakan elemen dari I. Andaikan X1, X2 adalah penyelesaian yang bebas linier. Maka ini didapatkan persamaan linier homogennya, maka kita katakan bahwa X1, X2 membentuk himpunan fundamental penyelesaian tersebut. Nah, ini diperkuat dengan teorema ya. Ini sebenarnya sama ya, teoremanya. Coba kita langsung ke contoh. Oh, sedikit berbeda. Jadi kita coba ke teoremanya, hampir sama ya untuk kata-katanya, ini tetap ke yang linier homogen. Jadi di sini coba kita buktikan ya. Misalnya ini XT sama dengan C1 XT ditambah C2 X2 T adalah penyelesaian yang akan kita hitung. Tetap diturunkan ya. Dia ketika 0 dia itu diasumsikan dengan alfa. Ketika diturunkan dia diasumsikan dengan beta. Jadi dari hasil ini menghasilkan sistem persamaan C1 Q1 C1 X1 T0 C2 ini sama dengan alfa, untuk yang turunan sama dengan beta. Karena dia ada dua ini ya, kembali ke penyelesaiannya tadi. Penyelesaiannya. Maka setiap penyelesaian dari persamaan ini ada. Nah, persamaan di atas membentuk persamaan aljabar linier ya, dan tidak homogen dengan C1, C2 yang tidak diketahui, di mana determinannya tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti dia bergantung ya. Atau bebas linier ya. Dia diselesaikan dengan aturan Cramer. Kalau masih ingat ya, aturan Cramer. Jadi alfa Q2 aksen dikurangi dengan B beta Q2 atau X2 T0 per ini ya determinannya. Kalau teman-teman masih ingat ya, pakai cara Cramer. Nah, dengan demikian jadi XT sama dengan C1 X1T, di mana C1 seperti pada persamaan ini merupakan penyelesaian persamaan dari 3.4. Ini penyelesaian dari ini ya. Kalau dia secara fundamental memiliki, berarti dia menggunakan aturan Cramer ya. Masih ingat nggak ya aturan Cramer ya? Jadi di determinan itu ya. Jadi dikurangi jumlah mana ya? Matriks ya. Nah ini ya, kalau Cramer biasanya kan yang ini dibagi dengan semuanya gitu ya. Dengan determinan semuanya, itu aturan Cramer hasilnya. Nah, determinan atas ini dikurangi hasil determinannya dari semua. Itu kan ya. Nah, misalkan ini ada contoh aja. Sebagai contoh, tentukan persamaan ini yang homogen ini ya. Di mana I0-nya dia sudah diketahui sama dengan 1, untuk turunan dari ini adalah 0.
Nah, penyelesaiannya itu adalah C1E2T plus C2E min 2T. Jadi tinggal masukkan aja. Satunya ini ya. Ketika T-nya 0 ya masukkan aja. Berarti dia 1 ya, 1 berapapun pangkat berapapun itu sama dengan 1 ya. Itu sama dengan 1, kalau yang ini turunannya berarti pangkatkan 0 ya. Ini ya. T-nya. Berarti dia 2C1 min 2C. Sama dengan ini. Jadi dengan menggunakan substitusi eliminasi didapatkan C1 dan C2-nya sama dengan setengah ya. Dengan demikian ini bisa dituliskan E2T plus E min 2T per 2. Atau kita kembali lagi ke identitas, itu sama dengan cos 2T. Ini kembali lagi ke identitas ya. Seharusnya masih ingat. Yang kemarin juga yang di himpunan bilangan kompleks kan sudah ya, untuk identitasnya ini. Jadi yang ditunjukkan fungsi-fungsi F1 dan F2 ini adalah bergantung linear pada interval. Ikan, ini contoh-contoh soalnya ya. Kalau mau ada yang nyoba, silakan bisa dicoba. Kita lanjutkan dulu ke penyelesaian persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan. Ini kalau teman-teman masih ingat di pelajaran elektro ya, ada yang namanya kapasitas, terus ada kapasitansi apa ya? Ya. Ada induksi, ada resisten atau R biasanya resisten ya, atau hambatan gitu ya, yang dihubungkan secara seri lah. Persamaan yang timbul adalah V double aksen ditambah R per L V aksen sama dengan seper L C V sama dengan 0. Berarti dia mungkin ya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan tersebut, kita asumsikan dengan ini ya, di mana A1 A0 tetap real ya, di mana A0 tetap sama dengan. Maka didapatkan persamaan Y double aksen min PY aksen ditambah dengan PY sama dengan 0, di mana P dan Q adalah konstan real ya. Akan dicari dua penyelesaian yang bebas linear. Dicoba penyelesaian persamaan berikut. Misalkan berbentuk E pangkat ZT ya, maka haruslah L E ZT sama dengan 0. Nah, tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini ya, ke persamaan 3.9, maka didapatkan seperti ini. L E Z, nah ini ya, Z kuadrat. Yang ini lebih memudahkan aja ya, yang double aksen digantikan kuadrat, B Z pangkat 1 kan ya, plus I. Dikalikan dengan EZT. Maka didapatkan persamaan ini, kan harusnya sama dengan 0 kan ya. Ini kalau dikalikan 0 atau dibagi 0, dia akan bernilai 0. Tetapi dia tidak boleh sama dengan 0. Maka kita kembali lagi ketemu dengan persamaan karakteristik. Karena kita bertemu dengan persamaan kuadrat ya, fungsi kuadrat. Z kuadrat ditambah dengan PZ ditambah dengan I. Nah, apabila kita susah untuk mencari fungsi kuadrat dalam bentuk ini, karena dalam bentuk variabel ya, teman-teman bisa menggunakan plus minus ya. Min B ini ya, min B plus minus ini ya, akar dari B kuadrat min 4AC, biasanya gitu kan ya, per 2. Baru didapatkan fungsi karakteristiknya seperti ini, akar-akarnya. Ini Z1, Z2. Nah, kemungkinannya di sini P kuadratnya tidak boleh sama dengan 4Q, maka akar-akarnya Z1 dan Z2 ya, adalah berlainan. Apabila P2, P pangkat 2-nya sama dengan 4Q, maka Z1 sama dengan Z2. Itu ya. Untuk penyelesaiannya kita kembali lagi ke akar-akar persamaan karakteristiknya. Kita dapatkan penyelesaiannya, penyelesaian umumnya, PU-nya lagi ya. PUPD atau penyelesaian umum persamaan diferensialnya, maka Y double aksen sama dengan Y 9Y sama dengan 0. Nah, ini langsung disubstitusikan aja ya. Dengan Z kuadrat sama dengan Y. Ini langsung ketemu ya. Langsung Z plus 3, Z min 3. Langsung ketemu seperti ini. Nah, karena dia disubstitusikan dengan E tadi ya, penyelesaian umumnya, jadi diperolehnya bebas linear ya. Mana Z1 tidak sama dengan Z2, berbeda ya.
Maka XT yaitu C1 dikalikan dengan E positif ya. Yang ini yang positif, yang akar pertama, yang akar kedua negatif. Maka di mana ini adalah sebarang konstanta. Itu ya. Penyelesaian umumnya dikembalikan lagi ya, seperti yang tadi. Kalikan dengan C. Ada teorema, ini penyelesaian kompleks ya dari persamaan diferensial yang kemudian tadi, di mana di sini ada yang namanya fungsi real U, yaitu Rx aja ya, dan U Ix adalah penyelesaian dari ini. Kita coba buktikan, ini lumayan panjang ya. Misalkan di sini X adalah penyelesaian dari Lx pada I, maka A0 ini kalikan X kuadrat double aksen ditambahkan A1 X aksen ditambahkan dengan A2 kalikan dengan X sama dengan 0. Nah ini ya. Untuk setiap T di interval adalah penyelesaian kompleks. Nah, kalau teman-teman ingin kembali kompleks, jadi penyelesaiannya atau XT atau X-nya ini ya, dia disubstitusikan dengan U plus IV, paling mudah ya ini ya. Karena dia ada imajiner. Kalau kompleks kan gitu ya, terdiri dari bilangan real dan imajiner. Nah, kita tuliskan seperti ini, maka turunannya adalah U aksen T ditambah dengan IV aksen T. Kalau turunan kedua juga seperti itu. Baru ini dimasukkan ke persamaan. Ini kan ya double aksen ya, ini dimasukkan ke sini, ke persamaan yang atas ini ya. Yang turunan keduanya, untuk turunan yang pertama yang X aksen ini adalah yang kedua, A1-nya ini ya, dikalikan dengan A1, untuk A2-nya kembali ke UT jadinya, ke X-nya tadi ini, dikalikan dengan X. Disesuaikan, kalau tidak ada turunan ya paling belakang, kalau turunan pertama yang tengah, kalau turunan yang kedua yang pertama. Ya. Maka didapatkan A0, TU aksen, dan seterusnya ya. Kalau yang real disendirikan dengan real, kalau yang imajiner juga dengan imajiner. Karena yang imajiner hanya dua ya, turunannya saja ya. Turunan pertama dan ada tiga ya. Pertama dan tiga itu. Terus sama dengan 0, maka dia didapatkan LU dan V-nya. Kan sendiri kan ya. Jadi nampak bahwa U sama dengan Rx dan V sama dengan Ix, merupakan penyelesaian dari ini. Jadi ujung-ujungnya adalah mencari LU-nya, LU dan LV-nya. Seperti itu. Apakah ini ada yang kurang ya? Misalkan ini kalikan dengan ini, oke, A1 ya, oke, ini A2-nya UT, terus A0-nya dengan ini, A1-nya dengan ini ya, dengan V, sini kurang ya, kurang dengan ini ya, V aksen ya, V aksennya tidak ada di sini ya, seharusnya di sini ada V aksen. Oke, terus ada yang namanya reduksi orde. Orde artinya pangkatnya ini ya. Oke, atau turunannya ya orde. Jadi andaikan persamaannya tetap sama ya, kita menggunakan orde 2. Oke, A0, A1, A2 kontinu pada interval I, A0 plus 0 pada I ya, mempunyai penyelesaian pada X1. Misalkan ini kita substitusi ya, X2-nya sama dengan omega ya, omega X1, dicoba menemukan fungsi tak konstan omega, sehingga Lx2-nya sama dengan 0 pada setiap diturunkan lagi ya. Ini ya, pakai UV ya, yang tadi ya, ini ya UV. Jadi Q2 sama dengan omega aksen X1 plus omega X1 aksen. X2-nya juga pakai UV tetap ya. Ini diturunkan lagi. Sehingga didapatkan X2 aksen, X2 double aksen dimasukkan ke dalam persamaan itu. Maka didapatkan persamaan ini ya, 0, X1 double aksen. Ya, yang aksen disendirikan ya. Ini bisa dijabarkan seperti ini, boleh dikalikan satu persatu seperti ini juga boleh. Nah, maka diperoleh Lx2 sama dengan 0 untuk semua T elemen dari I jika dan hanya jika omega memenuhi persamaan ini. Persamaan 3, 10 ini ya.
Maka misalkan ini ya, ambilnya artinya di substitusi ya, atau diumpamakan omega aksen sama dengan V. Asumsikan maka ini ya, omega aksen diasumsikan sama dengan V aksen plus 2 dan seterusnya ini ya, dengan 0 menjadi. Dengan pemisahan variabel kita dapatkan penyelesaiannya VT sama dengan 1 per X 1 kuadrat T, yaitu eksponensial. Masih ingat nggak ya? Eksponensial itu integral dari T0 sampai T1 A1 S A0 sama dengan S ds, karena variabelnya S. Ada yang tahu ini dari mana dulu? Ada yang tahu? Ya, karena di sini itu ya pemisahan variabel ya. Di sini ada turunan yang di sini harus diintegralkan ya, biar dia menjadi VT. Yang di sini harus diintegralkan juga. Seperti itu ya, menjadi ini ya, seper ya, ini ya, 1 per di kuadrat ya jadinya ya. Turunannya kalau ini diintegralkan kan jadi seper kan ya, yang ada integralnya. V-nya ini dibagi dengan pindah ruas ke kanan semua ya. Jadi di sini yang ini adalah integral T0 sampai T1. Kita tidak tahu batasnya sampai berapa ya. Yang di sini adalah A1, dia ditentukan terhadap S. Nah, jadi di sini untuk mencari omega T ya, di sini diintegralkan juga ya di sini. Nah, diintegralkan lagi semuanya ini ya diintegralkan ya. Nah, jadi dia T0 sampai T, ya di sini kita ganti notasinya. Karena di sini kita menggunakan T, yang T di sini kita ganti dengan sigma ya, sigma kecil ini ya, sigma. Nah, di sini diintegralkan dulu, terus eksponensialnya nih. Jadi menghasilkan eksponensial, terus pakai UV ya. Yang ini 1 per, ini hasilnya dari eksponensial ini diintegralkan terhadap D sigma. Seperti itu. Dan keduanya yaitu G1, karena di sini variabel ya, boleh dikeluarkan. G kuadrat ini sama ya, yang barusan ini, yang omega ini. Ya, aslinya kita menggunakan persamaan yang awal tadi ya ini ya. G1 omega itu ya, G2-nya ini kan ya. Nah, misalkan kita kembali ke sini kan, ujungnya kan kita untuk mencari X2-nya ini ya. Nah, kita sudah menemukan omega-nya. Omega-nya didapat dari mengintegralkan V-nya tadi. V-nya didapatkan dari sini. Sampai dengan kita kembalikan lagi ke persamaan awal tadi, ambillah ini. Lagi satunya kan sudah ketemu ini ya. Lagi 1 kalikan dengan omega T. Lalu didapatkan lagi 2, di mana L-nya itu sama dengan 0. Lalu ini dihitung kalau ada parameternya ya atau nilai-nilai. Seperti itu. Jadi ini ada teorema 3.6 lagi, jika G0 penyelesaian dari ini, di mana ini merupakan kontinu ya, dan di mana A0 tidak boleh sama dengan 0, jika ini adalah tidak boleh sama dengan 0, maka fungsi itu diberikan persamaan 3/11 ya, keduanya. Adalah juga merupakan penyelesaian dari LY sama dengan 0 pada I. Selain itu penyelesaian X1, X2 adalah bebas linier. Setiap penyelesaian dari ini X dari LY sama dengan 0. Bentuknya tetap sama seperti ini ya, bentuk penyelesaiannya ya. Kan ini ada contoh. Nah, misalkan ambil Q2-nya tetap yang tadi ya. Omega X1 sama dengan TTW. Nah, ini apakah jadi LX2 sama dengan LTW, T omega, sorry. Ini diturunkan. Ini ya, turunkan. Q2-nya berapa? Turunkan. Pakai UV lagi ya. Ini diturunkan. Turunkan terhadap T ya seharusnya ya. Karena Q1-nya T ya. Turunkan terhadap T. Kalau T diturunkan jadi 1 kan ya. Dan seterusnya seperti itu. Oke, ini maka diperoleh persamaan seperti ini. Kita cari yang memenuhi TV. Ini ya. 2 plus D kuadrat, V sama dengan 0, berarti T tidak sama dengan 0, V-nya ini peroleh seperti ini ya, VT-nya. Jadi E pangkat min T kuadrat per 2. Ini per 2-nya T-nya ya, bukan pangkatnya ya.
Ini per 2 T kuadrat. Jadi ini diintegralkan ketemu W-nya dan T. Maka dapat diteruskan Q2 T seperti ini ya. Nah, ini kan sudah diperoleh ya. Kalau teman-teman sudah memperoleh ini kan tadi kita mencari W-nya ya. Atau kita bebas linearnya kita cari dengan ini. Apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Oh, ternyata tidak. Nah, dari ini kita masukkan T ini ya. Ini T ini omega omega X1-nya. Jadi T terus dikalikan dengan ini, diintegralkan dulu. Yang ini Q2-nya ya tadi ya. Oh sorry, bukan diintegralkan, sorry. Q2-nya. Q2-nya, Q1-nya ini, terus turunan Q1-nya, ini turunan Q2. Oleh ini pakai UV ya. Ini diperoleh seperti ini. Apakah dia kalau dikalikan silang, dikurangin, dia akan menghasilkan T kuadrat per 2. Nah, oleh akarnya maka dia bebas linear karena dia tidak sama dengan memiliki nilai. Nah, jika secara umum X1 sampai dengan XK itu di mana K kurang dari N adalah penyelesaian yang bebas linear, maka linear order ke N dapat dituliskan seperti ini ya. Di pangkat N-1 sampai seterusnya, pangkat min 0 ya, sampai itu harus sama dengan. Maka untuk menetapkan pemahaman secara PUPD-nya dengan nilai konstan, coba kerjakan yang ini ya. Apakah dia bebas linear atau tidak? Ini jawabannya. Coba dikerjakan dulu. Ya, kita sudah selesai ya untuk pertemuan hari ini. Kita coba 1, 2, 3, 4. Yang bisa saya kasih poin 10 ya. Silakan dikerjakan. Dengan menggunakan persamaan sebelumnya ini ya. Silakan. Silakan dikerjakan dulu ya. Kita sampai jam 11. Maaf Pak, tadi belum sempat saya screenshot Pak. Oh ya, benar. Iya. Ya. Oh, sebelum sudah terlihat, silakan di screenshot dulu. Mau mengerjakan yang mana itu sudah ada jawabannya ya untuk yang nomor 1 ya. Tinggal membuktikan aja. Nanti silakan di share screen. Tinggal mencari omeganya ya. Omeganya tinggal dicari. Kita hari ini sampai ini dulu ya. Silakan di screenshot ya. Oke. Minggu depan kita ke sistem ya. Sistem persamaan diferensial.
Nanti saya coba kasih pengantar. Perjelas lagi yang terakhir ya, untuk dikalikan untuk yang X2-nya itu seharusnya dikembalikan ke penyelesaian umumnya ya. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya sudah benar, tinggal penyelesaian umumnya saja yang kurang ya. Tidak perlu dibuktikan itu bebas linear atau tidak, gitu ya. Penting jawabannya. Maaf Pak, jadi bagaimana Pak? Punya sampean barusan sudah, tinggal penyelesaian akhirnya saja ya. Jadi konstantanya dibalikin lagi Pak ke yang C1, C2 itu Pak? Ya, ini kan di penyelesaiannya kan ini ada Oh. yang ini ya. X2-nya sama dengan T sama dengan ini kan sudah ketemu tadi kan ya. Yang ini sudah Iya Pak. diketahui yang atas ini. Tinggal masukkan saja. Misalkan Iya. penyelesaian kedua bebas linear dengan satu. Tinggal masukkan saja. Itu terus yang kedua ini silakan dikerjakan juga ya. Caranya sama dengan yang pertama tadi. Ini yang reduksi order ya. Nih, penyelesaian persamaan order kedua dengan koefisien konstan. Ini ya, koefisiennya tetap sama ini ya. Dia tetap menggunakan dari yang atas. Dilihat penyelesaiannya juga. Dikumpulkan jam 1 ya, sudah saya buatkan linknya. Yang ini ya. Silakan ditulis tangan ya jam 1. Sebelumnya, ini apa lagi? Jadi ada beberapa itu ya. Ini saya coba pakai Google Colab ya. Ada beberapa implementasi dari persamaan diferensial biasa ya, yang disebut ODE ya. Di sini saya pakai SkyPy. Teman-teman bisa install dulu ya, Conda install SkyPy, install Conda SkyPy gitu ya. Integrate ya. Ini import INT, ini ODE ya. ODE artinya ordinary differential equation. Ini tetap menggunakan NumPy ya, atau numerical Python, terus ini buat plot seperti itu. Nah, terus di sini ada misalkan didefinisikan DY, ada
Y, T, Z, dan W0. Nah, ini terserah teman-teman ya. Di sini ada X, P, di mana Y-nya pecahan dari 0 sampai 1. Nah, di sini di mana DX sama dengan P. Ini ya. Turunannya dari P yaitu min 2 ini ya, dikalikan Z, dikalikan W0, dikalikan dengan P, dikurangi W0, dikuadratkan, dikalikan dengan X. Di sini kalau misalkan ini artinya kan W0 kuadrat X gitu kan ya. Terus di sini ada initial state atau kondisi awalnya, teman-teman harus tahu nanti tujuannya ini adalah untuk mencari nilai. Nah, nilai seperti ini ya. Nah, di sana di mana W0-nya NP P dikalikan dengan 1.0. Seperti itu. Untuk mencari time koordinatnya untuk menyelesaikan ini. Oke, di sini ada pakai apa namanya? Intervalnya atau jarak 0,25. Di sini 0,25. Selain itu di sini ada cara memodelkan ya. Kalau teman-teman pakai ordinary differential equation, kita pakai yang ODE ini ya, ODE, ENT dan lain sebagainya itu harus tetap. Dimana di sini turunan ya, di sini ada dy dt. Kalau teman-teman cara enaknya untuk membuat fungsinya dy dt sama dengan min k dikalikan dengan y. Ini fungsinya ya, ini ya. Dimana di sini harus diputuskan dulu parameter atau variabelnya yang digunakan apa saja. Misalkan y, t, k dan seterusnya. Karena di sini ada k. Dimana dia ada inisial kondisi atau kondisi awalnya di mana y0-nya sama dengan 5. Ini adalah ketika mencari k ya. Nah, ini dimasukkan saja ketika k-nya 0,1, 0,2 dan 0,5 pada turunan ini ya, turunan pertama ya, min k dikalikan dengan y. Y-nya 0,5. Gitu ya. Oke, dimasukkan. Terus di sini itu cara mencari atau source code-nya yang terutama adalah yang di sini ya, from SciPy integrated import, masukkan kode yang ini library-nya ya. Yang lain sama ya, kalau numerical ya teman-teman pakai nanti, kalau matplotlib pakai pyplot. Terus ini sama juga ya, ada sama pasti pakai ODINT yang numerical ya. Nah, kalau teman-teman di numerical pasti kan ada yang namanya nilai eksak sama nilai aproksimasi ya. Nah, nilai eksaknya didapat dari mana? Itu pasti biasanya dari turunan pertamanya ya. Nah, di sini dx-nya didefinisikan dulu, dia terdiri dari variabel y dan x, di mana di sini y0-nya inisial kondisinya 1,0 dan x s. Ini ya buat plottingannya nanti ya. Di mana di sini diketahui nilai eksaknya ini ya. Nah, terus di sini nilai eksaknya untuk mencari nilai apa namanya? Nilai aproksimasinya atau nilai errornya nanti ya. Nah, ada bedanya kan ya. Yang ini silang, yang ini ada titiknya. Teman-teman pasti tahu ya. Misalkan di sini ada plotting pakai nilai eksak, biar dia terplot juga ya pakai membedakan ya nilai plus ya. Ini nilai eksaknya xs dikurangi dengan 1 plus 2np eksponensial xs ya. Dimana y-nya ini dikurangi dengan nilai eksaknya. Nilai aproksimasinya nanti. Nah, di sini ada errornya juga ya. Boleh. Setiap titiknya ini ya, errornya 0, sekian, terpautnya berapa. Ini kan ini ya, pangkatnya sangat kecil sekali ya. Jadi sepersekian. Hampir mendekati epsilon. Terus di sini ada untuk mencari osilator atau oksilasi. Bisa menggunakan turunan gini boleh ya. Ini turunan ini. Dengan terus di sini ada, ini beda ya. Ini beda. Di sini ada yang namanya predator prey. Kalau teman-teman pasti tahu, misalkan dari fisik menjadi matematik itu pasti ada yang namanya perumpamaannya dari rumus dan lain sebagainya. Ini ada dp per dt. Namanya predator prey. Predator prey itu siklus atau itu ya sebuah fox ini apa ya namanya serigala ya memakan rabbit gitu ya, diturunkan menggunakan
persamaan diferensial. Nah, terus ini ya, misalkan P ke 0 dikalikan dengan terus B dikalikan dengan P1 dan lain sebagainya. Nah, di sini ada initial condition atau B0-nya 1,5 dan 1 dan lain sebagainya. Biar di plotting seperti ini ya. Ada rabbit, ada fox, populasinya ya. Ini seperti grafik sin dan cos ya. Nah, sebenarnya implementasi dari persamaan diferensial ini masih banyak digunakan ya dalam hal machine learning dan lain sebagainya, dalam pemodelan itu bisa dipakai. Seperti contohnya ini coba. Misalkan ini ada persamaan diferensial atau turunan pertamanya ya, dari sebuah model. Ini namanya model atau state ya. Dia ada 5 state untuk memodelkan sebuah persamaan diferensial. Jadi ini diferensialkan jadi dipakai. Oh ini masih nanti mungkin minggu depan ya saya coba carikan implementasi dari persamaan diferensial yang terutama yang linear ya. Nanti aplikasinya di teori apa dan lain sebagainya nanti saya coba cari. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini. Belum selesai. Ada pertanyaan? Minggu depan kita masuk ke yang itu ya, sistem. Jadi tugasnya hari ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi silakan di-upload jam 1 ya. Minggu depan kita masuk ke sistem, minggu ke-6 ya, minggu ke-7 kita masuk ke yang non-linear. Nanti kita sembari ada quiz take home aja ya. Ini lebih ke arah fisika dulu ya. Untuk contoh-contohnya, kalau ada nanti saya coba carikan yang contoh-contoh yang lainnya. Atau metode atau algoritma meta-heuristik yang berhubungan dengan sains data. Sebenarnya ini berhubungan dengan pemodelannya ya, model datanya ya. Karena ini datanya sedikit, jadi ya pemodelannya juga sedikit ya. PO sampai terminal ya. Linear, sistem linear, oke. Kita coba carikan pemrogramannya. Nina Alfarikati. Hadir, Pak. Rahmatul Amanillah. Rahmatul Amanillah. Hadir, Pak. Rahmat Istighfaroni. Hadir, Pak. Burhan Syarif. Hadir, Pak. Putri Wanda. Putri Wanda. Oke. Dimas. Putri Wanda ada nggak ya? Oh ya, bisa unmute ya. Dimas Zaki. Dimas Zaki. Oke. Dimas Zaki ada nggak? Dimas Zaki ada orangnya tapi kemana dia ya?
Oke, saya lewati dulu ya. Rizky Aziz, Hadir, Pak. Ahmad Ardi, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Tribus, Hadir, Pak. Rian Badai, Hadir, Pak. Jasmine, Hadir, Pak. Irma, Hadir, Pak. Indri, Hadir, Pak. Ahmad Adib, Ibnu, Hadir. oke, Risnaldi, Nabila, Hadir, Pak. Michael Alexander Alex, Hadir, Pak. Akif tadi jemput ayahnya ya. Reski ya, Hadir, Pak. Amelia Rizky, Hadir, Pak. Sendita, Hadir, Pak. Abdal, Hadir, Pak. Rafka hadir ya, Rafka hadir, Sahat, Hadir, Pak. Iqbar, Hadir, Pak. Fitian, Hadir, Pak. Fitian, oke, Nova, Hadir, Pak. Haikal, Hadir, Pak. saya panggil lagi Adimas, Hadir, Pak. oke, Mohon maaf Pak, tadi di kamar mandi. oke, Adib, Hadir, Pak. oke, sekian, terima kasih atas kesempatannya, karena tadi kita buka dengan berdoa, maka baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Ibnu, tadi dibuka Mas Ibnu ya. Ya, marilah kita tutup ini dengan amal percaya dan keyakinan masing-masing berdoa dan berdoa. Tiada kata akhir untuk berdoa. Oke, terima kasih Mas Ibnu atas pimpinan doanya. Ya mungkin nanti dikumpulkan ya jam 1, silakan ditulis tangan, nanti di scan ya. Ya terima kasih atas kedatangannya, tetap jaga kesehatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.